Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak saudaraku sekalian. Semoga semuanya senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, tadi kita sudah melaksanakan kelas Zoom. Kita sudah tilawah bersama surah Al-Baqarah ayat 45 sampai 55. Dan murojaah surah Al-Asr dan Al-Humazah. Nah, untuk anak-anakku sekalian yang belum sempat ikut Zoom, silahkan tilawah surah Al-Baqarah dan murojaah. Terlebih dahulu sebelum kita memulai untuk pembelajaran kita hari ini, kita sama-sama berdoa. Ustazah pimpin ya, anak saudaraku sekalian, silahkan bersiap, kita berdoa sama-sama. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu dan rizki pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik anak saudaraku sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan dalam menuntut ilmu dan senantiasa memberikan kita sebaik-baik pemahaman. Amin ya robbal alamin. Oke, baik anak soleh, untuk hari ini kita lanjutkan materi kita, tema 5, subtema 2 ya, sudah masuk subtema 2, pembelajaran yang pertama. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, anak saudaraku sekalian, ada 4 poin. Yang pertama, anak soleh dengan membaca teks, anak soleh mampu mengidentifikasi posisi dan peranan penting Indonesia dalam perekonomian negara. Kemudian anak saudaraku sekalian, selanjutnya adalah untuk yang kedua, anak saudaraku sekalian ketika membaca teks, anak soleh mampu mengidentifikasi, mampu menyajikan laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, anak soleh mampu mengidentifikasi benda magnetis dan non-magnetis. Selanjutnya, anak saudaraku sekalian, yang keempat, dengan mengamati gambar, anak soleh mampu bereksplorasi dan berdiskusi serta mengklarifikasi benda magnetik dan non-magnetik secara tepat. Nah, anak saudaraku sekalian, di halaman 63 di bukunya ya, ada gambar. Nah, usaha apa saja sih yang ada di sekitar kita? Kemudian bagaimana usaha tersebut bisa bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Jadi, anak saudaraku sekalian, untuk pembelajaran hari ini kita fokusnya di 2 muatan pelajaran. Yang pertama adalah IPS dan yang kedua adalah IPA. Untuk IPS sendiri, anak saudaraku sekalian, fokusnya di kewirausahaan dengan berkaitan dengan ya fungsi kerjasama Indonesia dalam perekonomian negara. Nah, baik anak soleh, dalam di lingkungan kita ya pastinya kita biasa mendapatkan usaha-usaha yang ada. Misalnya ya, Ustazah akan tunjukkan satu gambar. Nah, misalnya kita melihat ada usaha fotokopi di sekitar rumah kita. Kemudian ada usaha cukur rambut dan ada usaha bengkel misalnya ya. Jadi beberapa usaha-usaha yang dimiliki oleh beberapa masyarakat anak soleh itu dapat memudahkan kita untuk melengkapi kebutuhan kita. Nah, dengan adanya usaha ini anak saudaraku sekalian juga merupakan bagian dari salah satu strategi untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, sekarang coba kita lihat untuk fotokopi, ya usaha fotokopi. Jadi usaha fotokopi itu tentunya ada alat-alat yang menjadi bahan penunjang ya, atau alat penunjang untuk berlangsungnya usaha tersebut. Misalnya ada alat fotokopi, kemudian ada kertas, dan tentunya di usaha ini dibutuhkan sumber daya manusia yang sangat penting karena yang akan mengoperasikan atau yang menjadi mesin fotokopi tersebut. Nah, kemudian yang kedua ya, yang pada gambar tadi ada usaha potong rambut. Nah, jadi potong rambut ini biasa kita temukan ya, misalnya kita berkunjung atau kita akan memotong rambut kita, maka kita akan lihat beberapa alat yang ada di
usaha tersebut yang ada di tukang cukur tersebut ya, misalnya mesin cukur listrik, kemudian ada gunting, ada alat pemotong rambut yang lainnya dan sebagainya. Kemudian ada kursi sebagai tempat pelanggan untuk duduk ya. Dan tentunya lagi anak saudaraku sekalian, dalam usaha ini juga dibutuhkan SDM atau sumber daya manusia. Dalam hal ini adalah keterampilannya dalam mencukur rambut seseorang. Jangan sampai kalau misalnya dia tidak terampil, maka hasilnya pun akan kurang memuaskan ya. Mungkin ada yang cukur rambutnya ada yang tikungan, mungkin ya, atau model rambutnya tidak sesuai dan sebagainya. Makanya dibutuhkan pula kreativitas manusianya. Nah, kemudian yang ketiga ada bengkel ya. Biasanya kita temukan bengkel-bengkel di sekitar kita, ada beberapa peralatan-peralatan yang menunjang usaha tersebut supaya ya terus berjalan ya. Nah, misalnya ada perkakas atau spare part ya misalnya, atau mungkin ada alat penambah angin ya yang biasa kita temukan kalau misalnya kita lagi berjalan-jalan misalnya ya dengan ayah bundanya ya, kita singgah menambah ban atau mungkin ada yang bocor bannya, maka di situ ada alat-alat yang kita temukan. Tentunya anak saudaraku sekalian, SDM juga sangat diperlukan di sini karena yang terampil atau punya keterampilan khusus ya di bidangnya, yaitu menjadi sebuah daya peningkatan suatu usaha tersebut ya. Nah, sekarang kita lihat dari alat-alat tadi, mulai dari fotokopi, kemudian ada bengkel, kemudian tukang cukur. Nah, semua peralatan yang ada di situ anak saudaraku sekalian kebanyakan juga berasal dari luar negeri ya. Misalnya alat fotokopi, kemudian mesin cukur listrik, kemudian ada alat bengkel-bengkel yang lain yang memang anak saudaraku sekalian diimpor dari luar negeri. Nah, seperti itu. Nah, tentunya anak saudaraku sekalian di sini kita bisa lihat ya adanya kerjasama antar negara, karena sebuah negara itu ketika dia ingin memajukan negaranya maka tidak bisa berdiri sendiri ya, harus butuh bantuan kerjasama dengan negara-negara yang lain. Sekarang kita lihat di bukunya ya, coba dicek bukunya di subtema 1 ya. Di situ ada teks bahwa dalam menjalankan roda perekonomian anak soleh, suatu negara itu tidak dapat berdiri sendiri ya untuk meningkatkan negaranya. Namun diperlukan sebuah kerjasama. Misalnya kita ambil contoh kerjasama antar negara-negara ASEAN ya. Nah, ini sudah kita pelajari beberapa bentuk kerjasama negara-negara ASEAN. Nah, misalnya kita ambil contoh anak-anak sekalian, contoh sederhana ya yang dapat kita ambil. Nah, usaha pangkas rambut misalnya. Nah, untuk menjalankan usaha tersebut, sumber daya yang digunakan bisa berasal dari dalam negeri ya misalnya. Kemudian sumber daya manusia, misalnya ada kursi dan meja ya. Nah, namun ada juga sumber daya yang berasal dari luar negeri, misalnya mesin cukur, kemudian peralatan lainnya. Jadi kita ambil contoh satu usaha, misalnya usaha tukang cukur. Jadi usaha SDM-nya ini misalnya kita ambil dari dalam negeri. Kemudian alatnya ya mungkin tidak ada di Indonesia, sehingga dibutuhkanlah impor barang ya, misalnya barang cukur listrik ya misalnya. Kemudian meja dan kursi dan hal-hal lainnya ya. Kalau meja tentunya banyak ya di Indonesia, karena Indonesia atau negara kita dikenal dengan sumber daya alamnya yang sangat melimpah. Kemudian begitu pula dengan usaha fotokopi anak saudaraku sekalian atau bengkel. Nah, SDM-nya ya bisa berasal dari dalam negeri ya. Kemudian ada pula juga alat-alatnya yang datangnya dari luar negeri, misalnya kayak fotokopi tadi ya, seperti Ustazah di slide sebelumnya. Nah, sehingga dalam sebuah negara itu ketika ingin memajukan, mensejahterakan masyarakatnya atau memajukan negaranya, maka dia tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus butuh kerjasama dengan negara-negara lain. Nah, sekarang anak saudaraku sekalian, beberapa istilah yang biasa kita dengar ya, apalagi dengan meningkatnya teknologi sekarang di era globalisasi, ada yang namanya impor. Nah, apa sih itu impor anak soleh? Jadi impor itu adalah kegiatan mendatangkan atau memasukkan
barang dagangan atau komoditas dari luar negeri. Jadi impor ini barang dari luar negeri masuk ke Indonesia atau masuk ke dalam negeri kita. Itu namanya impor ya. Jadi bukan hanya barang anak soleh, tetapi jasa juga. Misalnya kita membutuhkan pemain bola yang handal misalnya ya. Kita undang misalnya Ronaldo ya, misalnya datang ke Indonesia untuk menjadi tim Indonesia. Nah, itu juga impor, tapi dalam bentuk jasa. Kemudian anak soleh yang kedua ada istilah namanya ekspor. Nah, ini biasa digunakan di era teknologi sekarang, mengekspor barang. Ya, ekspor barang itu adalah kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri. Jadi ketika ada barang dalam negeri, ya misalnya barang apa saja ya kita mau ekspor ke luar negeri, kita mau kirim ke luar negeri, misalnya ke Singapura ya, kita akan kirim barang itu, maka itu namanya ekspor. Dari dalam negeri ke luar negeri. Selanjutnya ini Ustazah tunjukkan beberapa contoh yang barang ya yang biasa kita ekspor. Yang pertama ada batik. Nah, sebelumnya di pembelajaran tema 4 anak sosialku sekalian, kita sudah pelajari beberapa hal tentang barang-barang yang biasa dijadikan sebagai ikon negara kita ya, misalnya kayak batik ya. Karena batik ini sudah terkenal sampai ke mancanegara. Nah, misalnya kita ambil menurut Kementerian Perindustrian mancanegara menargetkan ekspor, perindustrian menargetkan ekspor produk batik hingga tahun 2019 itu sampai mencapai 1,5 miliar US. Nah, ini sekitar 22,07 triliun. Jadi Masya Allah ya, banyak sekali kita ekspor batik ini karena memang batik ini banyak diminati di luar negeri atau di mancanegara. Nah, jadi batik ini adalah hasil karya anak bangsa, hasil karya Indonesia yang menjadi ya warisan budaya dari nenek moyang kita. Jadi kita perlu lestarikan sebagai generasi muda. Berikutnya yang kedua ada bantul ekspor gerabah. Ya, gerabah seperti keramik-keramik ya, hasil kerajinan tangan yang unik dan menarik, dan ini juga merupakan hasil karya bangsa yang banyak diminati di luar negeri. Nah, kemudian Ustazah tunjukkan beberapa hasil tani yang biasa diekspor ke negara lain. Misalnya ada kelapa sawit, kemudian ada tembakau, kopi, ya, karet. Kemudian teh, ya perkebunan teh banyak di Jawa ya, karet, kemudian tebu ya. Kemudian perangkat elektronik pun juga ada yang diekspor, batu bara lebih-lebih ya, batu bara. Kemudian tekstil juga diekspor ke negara lain ya, karena memang Indonesia adalah salah satu negara yang sumber daya alamnya sangat melimpah. Sehingga dengan untuk membantu negara-negara lain untuk saling membantu ya, artinya ada kerjasama. Sehingga satu sama lain saling menyejahterakan. Kemudian anak soleh-solehaku sekalian, selanjutnya adalah untuk tugasnya di muatan pelajaran IPS hanya satu nomor, yaitu sebutkan komoditas atau barang atau jasa yang diimpor dari berbagai negara di lingkup ASEAN ke Indonesia. Jadi tadi Ustazah berikan contohnya itu barang yang diekspor. Sekarang untuk tugasnya anak soleh, sebutkan minimal 5 barang yang diimpor ya, diimpor. Artinya dia barang itu masuk ke Indonesia, barang-barang apa saja ya, 5 ya. Nah, selanjutnya kita fokus di muatan pelajaran IPA. Baik anak solehku sekalian, kemarin anak soleh kita sudah belajar tentang magnet ya. Jadi hari ini kita lanjutkan kembali untuk materi magnet. Nah, kita mengulang bahwa magnet itu adalah benda yang mampu menarik benda-benda di sekitarnya. Nah, setiap magnet memiliki sifat kemagnetan. Jadi kemagnetan itu sendiri adalah kemampuan benda untuk menarik benda-benda yang ada di sekitarnya. Nah, jadi kata magnet ini ya diambil dari nama daerah di Asia, yaitu Magnesia. Nah, di bangsa Yunani, karena dia menemukan sifat magnet dari bebatuan yang mampu menarik biji besi. Jadi magnet itu adalah benda yang mampu menarik benda-benda di sekitarnya karena dia memiliki sifat
kemagnetan. Nah, kemagnetan itu sendiri adalah benda yang menarik benda-benda lain di sekitarnya, yang mampu menarik. Sekarang Ustazah tunjukkan beberapa contoh benda anak soleh-solehku sekalian yang dapat ditarik dan tidak dapat ditarik oleh magnet. Yang Ustazah kasih tanda silang itu menandakan bahwa dia tidak dapat ditarik oleh magnet. Ada pensil, ada penghapus, ada sisir, kemudian ada batu, ada kayu, ada daun ya, ada karet, dan ada kapas ya. Jadi itu benda yang tidak bisa ditarik. Karena kenapa? Karena dia sifatnya adalah non magnetik. Sedangkan benda yang tidak Ustazah kasih silang itu ada peniti, ada paku, ada penjepit kertas, dan ada gunting. Itu adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet karena sifatnya adalah magnetis. Dia merupakan benda yang termasuk dalam feromagnetik. Nah, ini adalah beberapa contoh ya yang dapat ditarik oleh magnet. Nah, selanjutnya anak saudaraku sekalian, ini beberapa perlakuan ya untuk kita bisa melakukan di rumah. Insya Allah sebentar ada tugasnya. Nah, baik anak saudaraku sekalian, jadi ini satu contoh anak soleh melakukan percobaan ya, mengidentifikasi benda magnetik dan non magnetik. Jadi tujuan percobaannya itu mengidentifikasi benda magnetik dan non magnetik. Nah, alat dan bahannya di sini digunakan adalah magnet, pensil, kemudian peniti, karet gelang, paku, penjepit kertas, sisir, gunting, kemudian ada batu, kayu, daun, kertas, serta kaca. Nah, untuk langkah percobaannya anak saudaraku sekalian, yang pertama kita ambil magnet kita ya yang tersedia. Kemudian yang kedua, dekatkan magnet ke benda-benda yang tersedia secara bergantian. Dan yang ketiga, amati apa yang terjadi. Nah, yang terakhir, catat hasil pengamatan pada tabel. Nah, hasilnya anak soleh ini dia ya yang tadi Ustazah tunjukkan. Jadi ada 4 benda yang sifatnya feromagnet, artinya dia magnetis. Kemudian ada 6 benda yang 6 benda yang tidak magnetis, dia non magnetis. Nah, untuk tugasnya anak saudaraku sekalian, tugas IPA-nya adalah ya anak soleh tuliskan ya laporan percobaan pada tabel ya. Bentuk tabelnya seperti ini, seperti Ustazah tunjukkan di slide. Pilih 6 jenis benda ya, 6 jenis benda yang tidak ada di slide yang tadi yang saya sebutkan. Jenis 6 benda yang ada di rumahnya anak soleh-soleh aku sekalian ya, misalnya saya ambil contoh sendok, misalnya piring dan sebagainya. Kemudian tulis alat dan bahannya ya, seperti contoh yang sebelumnya tadi yang saya perlihatkan. Alat dan bahannya apa ya, misalnya magnet, berikutnya apa lagi. Kemudian yang kedua, tulis langkah-langkah percobaannya ya, langkah-langkah percobaannya. Selanjutnya anak soleh aku sekalian, ya di nama bahannya ya, tulis nama bahannya apa saja yang dipilih sebanyak 6 jenis bahan. Kemudian ada kolom magnetis dan non magnetis. Nah, itu menunjukkan ketika misalnya dia magnetis berarti checklist ya. Misalnya tadi misalnya kayak daun ya, misalnya daun. Daun ketika didekatkan dengan magnet dia tidak saling tarik menarik, tapi dia tidak lengket ya, tolak menolak. Makanya kita checklist dia non magnetis ya. Jadi di non magnetis itu anak soleh di kolomnya di checklist ya. Begitu seterusnya. Nah, ini untuk tugas IPA-nya. Kemudian yang kedua, ketika melakukan percobaan itu anak soleh aku sekalian silahkan di video, kemudian kirim ke Ustazah ya. Kirim ke Ustazah videonya. Nah, jadi awalnya sampaikan ke Ustazah, ini saya melakukan percobaan benda magnetis dan non magnetis. Jadi seperti itu anak sosialku sekalian untuk tugas IPA-nya. Oke, untuk pertemuan kita kali ini anak sosialku sekalian cukup sampai di sini. Sebagai kesimpulannya adalah yang pertama, ya, peran Indonesia dalam peningkatan perekonomian negara sangat penting, di mana ketika sebuah negara itu akan maju dan mensejahterakan negara tersebut, maka dia tidak bisa berdiri sendiri. Dibutuhkan sebuah kerjasama yang
baik ya antar negara. Contohnya adalah negara-negara ASEAN. Kemudian dalam kerjasama tersebut maka ada namanya ekspor dan impor barang. Nah, ekspor itu sendiri adalah barang yang dikirim dari dalam negeri ke luar negeri, sedangkan impor adalah barang yang dikirim dari luar negeri masuk ke dalam Indonesia atau dalam negeri ya. Nah, kemudian yang kedua, anak saudaraku sekalian, magnet adalah sebuah benda yang dapat menarik benda-benda yang ada di sekitarnya yang bersifat ya magnetis. Nah, beberapa contohnya adalah yang pertama, benda yang magnetis adalah gunting, peniti, besi dan lainnya. Kemudian yang non magnetik ada kertas, kemudian ada daun, ada sisir ya yang sifatnya plastik, itu tidak dapat ditarik oleh magnet. Oke, sekian dari Ustazah, kita sama-sama melapaskan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak soleh, jangan lupa sholat duha, sholat 5 waktunya dijaga dan hafalannya ditambah serta dimurojaah.